Kak, ada yang nanya, pertama kali ketemu di mana? Nah, pasti banyak yang nanya kan dari semua vlog-vlog kami. Walaupun gak ada yang nanya, kami sendiri yang ngarang. Halo guys. Jadi kita mau podcast. Jadi kita tuh mau kayak mengenal diri kita lebih jauh. Kayak mengenal diri kita lebih jauh dan flashback sedikit. Tentang dari awal kita ketemu sampai sekarang tuh gimana. Dan sekarang tuh kita udah menginjak 14 tahun teman guys. Oh my god, lo nggak tahu kan seberapa muaknya gue sama dia. Bosan banget ya, tapi kayak gimana lagi ya, kayak teman gue dia aja. Semesta tuh selalu mempertemukan kita, padahal kita tuh udah gak mau lagi gitu. Kayak kita tuh mikir pas mau kuliah nih kayak dadasa gitu, udah pasti kita nggak bisa lagi ketemu gitu. Sampai Mama Rika bilang, kalian tuh rajin-rajin komunikasi biar itu makin biar nggak pisah gitu. Nggak pun kami komunikasi sampai sini masih juga. Iya, kayak kami berteman kan di sampai sini tuh kayak nggak ada canggung-canggungnya gitu. Padahal kan kami pasti kayak udah 6 bulan nggak ketemu kan. Tapi pas chat pun jarang, nggak pernah malahan kan. Kayak kalau penting-penting aja gitu. Terus pas nyampe mau main tuh langsung kayak main yuk. Terus ketemu tuh kayak biasa kan awkward gitu kan. Kalau kami nggak, kami langsung main kayak langsung cerita kayak udah biasa kayak kemarin baru ketemu gitu. Padahal kan kami tuh udah lama nggak ketemu. Biasanya tuh kayak agak-agak canggung-canggung gimana gitu. Itu banget. Kayak apa kabar Kak? Chemistry kami tuh segitu banget. Kak, ada yang nanya pertama kali ketemu di mana? Nah, pasti banyak yang nanya kan dari semua vlog-vlog kami. Walaupun gak ada yang nanya, kami sendiri yang ngarang. Kan tuh kalian tuh berteman tuh dari sejak kapan sih? Terus kok bisa kalian bertemu? Kok kalian bisa berteman? Kok kalian bisa bertemu tuh dari awalnya tuh gimana? Nah, jadi gini ceritanya. Langsung cerita SD. Nah, jadi kami itu dulu SD-nya tuh sama. Nah, kami tuh SD percontohan ya, SD 11. Nah, kami tuh lokalnya sama guys. Jadi itu kak duduk berdua? Enggak, dulu tuh awalnya belum. Aku ingat banget dulu teman duduk aku tuh namanya tuh Tit ya, nggak boleh tahu namanya. Oh, aku nggak tahu. Jadi nama teman aku tuh namanya Nah, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa kan udah hari berikut kayak udah semingguan datang Resa di tempat duduk aku. Tiba-tiba kami duduk berdua, terus kami kayak ya, aku kurang tahu juga ya spesifiknya kayak mana, cuman tiba-tiba tuh kami udah kayak ngobrol-ngobrol. Cuman Resa nih memang pemalu banget guys. Memang dari kecil dia tuh pemalu banget gitu kan. Nah, jadi tuh aku tuh yang memang bacotnya gitu, kayak nggak tahu malu gitu kan, memang sokap gitu orangnya. Terus SKSD kenalan sama Resa. Awalnya kenalan kayak biasa aja, cuman kayak kenalan itu kayak apa tuh, aku ingat kita kenalan itu kayak job. Iya, papa kita kan papa kamu kerja di mana? Papa aku kerja di kantor ini. Papa aku Pol PP, papa aku polisi, papa aku presiden. Itu papa aku tentara. Pokoknya kami nggak mau kalah gitu, kan. Terus kayak kamu punya HP, kata Resa kan. Punya, kataku. Berapa nomor HP kamu, kataku kan. 08. Terus aku kayak 08 bla bla kan. Terus aku kayak aku nggak mau kalah yuk kan. Nomor HP kamu berapa? 01. Terus aku ingat kali tuh, terus Resa bilang kayak 01, orang nak ada 01, orang 08. Kenapa pembohong ya kan? Gimana aduh HP. Terus kayak kenal-kenalan SD tuh mungkin udah banyak yang lupa kan kayak mana kisah kami berdua di SD. Kisah aku kita dulu sampai aku bawa album aku. Itu kelas SD kelas 2. Oh iya, kelas 2 ya. Yang pas kelas 1 tuh mungkin udah banyak karena masih kecil gitu kan, jadi kayak kurang ingat gitu kayak ngapain aja. Nah, kelas 2 mulai kayak aku ingat kali tuh kelas 2 aku kayak
kami juga tukeran album gitu. Reza bawa album keluarganya. Album yang besar tuh anjir, kok kertas kilo. Jadi cerita ini papaku ini. Dan tahu besoknya si Erika yang nggak mau kalah nih, dia gitu juga. Besoknya dia bawa album juga segepok. Terus cerita kami. Album keluarga, bayangkan kayak anak SD sekarang mungkin apa yang bawa, mungkin HP yang bawa anak gitu. Album gedang tuh masuk dalam tas demi pamerkan ini keluarga aku loh, ini aku. Di Ada SD aja tuh emang sekelas sampai kelas 6 kecuali kelas 5, karena kelas 5 kami berantem. Kenapa kita berantem? karena jadi awal-awal berantem tuh aku tuh cemburuan orangnya kan. Terus kayak kami sering berantem. Kami dulu SD tuh mah guys, kayak selalu bikin surat gitu, sedikit-sedikit berantem, Kalau berantem tuh pakai orang kan, kalau berantem tuh kan ngobrolnya biasanya pakai itu kan, kayak perantara lah nak. Kalau kami tuh perantaranya surat, kayak ngetik. Kenapa kita nggak kita simpan suratnya? Gila kau, sebanyak tuh kayaknya bertumpuk. Coba lah kita simpan. Ya, harus di surat tuh nak, tuh nitip ke cowok nih. Nah cowok nih si Erika, siapa sih cowok tuh, lupa Aku lupa, nak ingat aku kan. Nah nanti Erika sih, pokoknya kami kan surat sambil berantem ke surat. Terus kayak sampai cowok tuh kayak lah jadi tuh muak Kayak jadi juga berantem, kami berantem, tapi kami berantemnya udah, tapi nanti dapat teman lagi gitu. Terus banyak nian yang kayak memisahkan kami berdua, tapi kami tuh nggak akan terpisahkan, masih bagus. Sama kayak pas pemilihan tempat duduk, belum lagi guru milih, kawan-kawan kami pasti lah bilang, Bu jangan satukan Rika sama Reza, kayak sejulit itu orang sama kami. Nah, kayak nanti orang tuh ngobrol, nanti orang tuh cerita benar, orang tuh cerita sama teman sebangkunya gitu. Setelah kami apa cerita kan yang gitu cakak besarnya sampai enggak itu sapuan setahun. Jadi karena pernah berantem kelas 5 karena kami tuh nggak terkelas. Reza kelas 5A, aku 5B, aku 5A nggak sih? Aku 5B. Aku 5A, aku 5A. Aku dari kelas 1 sampai 6 B terus. Aku 5A dan Reza 5B. Nah, aku ini kan cemburuan orangnya kan, juga kayak banyak aja kayak berantem. Nah, suatu ketika tuh aku minjam pulpen Reza karena pulpen aku tuh macet. Lu kelas 4 gak sih? Kelas 5. Kan gitu lah, beda kelas. Kelas 5. Ngapa kamu jauhnya minjam pena ke kelas sebelah? Iyo, aku minjam pena. Tapi yang cakak ngayuyun tuh kelas 4. Oh, aku cerita yang cakak kelas 5. Itu kan setahun babi. Ini cakak yang aku banyak cakaknya jadi. Terus kan guys, terus aku berantem sama Reza minjam pena awalnya karena aku mau bikin tugas gitu kan, cuma pena aku macet. Dan pas pula pena Reza tuh warna biru maijel, aku pun biru juga maijel. Jadi aku ini kan jahat gitu kan, aku tukarlah pena tuh jadi pena macet tuh ke Reza. Terus Reza datang lagi kan, ih pena aku nggak macet nak. Duh, macet pena kau, ini pena aku, itu pena aku. Mana kecil guys kayak gitu. Mana ada apa pena aku nih. Terus kayak aku bilang kan, oh yolah ambil lah penanya. Terus ya udah salah ada ambil lah. Tuh kan kami udah berantem, tapi aku tetap ngambil pena Reza. Ingatnya tuh aku tetap ngambil pena kamu walaupun kayak kita lah berantem, itulah heboh-heboh kan. Ini pena aku. Tapi tetap kita berantem. Terus sapu-sapuan. Tuh gara-gara tuh Reza mungkin lah muak deh, soalnya kami tuh udah memang dia masuk kelas 5 tuh memang berantem aja. Aku tuh cemburuan, aku gak suka deh. Lagian tuh karena kita beda kelas, jadi kayak ketemu B kami jarang gitu. Tuh kalau punya kawan masing-masing di kelas tuh. Jadi kayak aku kesel kayak Reza nih punya teman baru gitu kan. Ya teman Reza tuh cuma aku, gak boleh ada yang lain gitu. Terus kayak gitu kan, tuh sampai kalian tahu 1,5 semester kami tuh nggak ngomong-ngomong, gak sapa-sapan. Terus tiba-tiba kami kelas 6 dipertemukan lagi sekelas lagi. Dan aku tuh langsung pas aku nengok kita sekelas tuh aku langsung anjir nggak dikira lagi. Tuh kami sekelas kan, terus Reza kayak kan nama aku dulu kan Erika Dewi Febriani, baru Reza Abila Rehan, terus kayak anjir sekelas sama Reza. Terus
karena orang udah punya teman masing-masing kan, terus kami berdua tuh kan masih kayak nggak punya teman, soalnya kayak teman kami beda kelas gitu kan. Terus ketemu lah kan sendiri kan, Resa nih di depan kelas duduknya, dan aku tuh kayak agak jauh dari kelas gitu kan. Tuh tatapan Resa nganu sepatu ingatnya aku. Terus aku bilang kan, main yuk ke sana, ayo. Terus Ketemu lagi kayak tidak ada masalah apa-apa. lupa dengan kejadian yang kemarin tuh, padahal terus berantem yang kayak 1,5 tahun tuh nggak sapa-sapaan, dan kayak memang nggak Orang-orang tuh kayak sapa-sapaan gitu ah. kayak Erika sama Resa bercakap gitu kayak Nggak mungkin tuh Resa dan Erika tuh berantem, karena kami pasti akan kembali lagi guys, dan kalian nggak bisa yang senang dengan pertengkaran itu. kan kayak dari dulu guys banyak yang kayak ngerebut Resa, tapi kayak nggak akan bisa gitu. Geng. Dulu ingat kan Resa punya geng kelas 4 di Itu pas Rebo. Resa kan nggak beda ya. Iya itu kelas 4 itu. Nah dia punya geng namanya kayak apa, Ray Refufafa. Fufafa. Pertama tuh Fufafa, terus maksud aku jadi Ray Fufafa. Kayak tiba-tiba Resa punya geng, terus aku memang betul-betul kayak Resa tuh, tapi nah anehnya Resa tuh kayak kasihan gitu kan dengan aku kayak bikin surat aku, tapi aku lupa isi suratnya kayak apa, cuma kayaknya kayak Resa kok udah berubah gitu kayaknya ceritanya kayak gitu kan. Itu kayak gak tau kan tiba-tiba kan pokok berantem hebat gitu, tiba-tiba Resa tetap memilih aku guys. Yang pengen misahin gue sama Resa nggak bisa, Resa tetap milih gue. Aku lah sejahat itu nak pegangan geng tuh aku ada Caka sama kok itu Basu itu sih, ngerti orang Caka berantem. Aku berantem sama Yuyun, terus Erika tuh bela aku padahal aku udah jahat. Dan waktu itu aku kayak setelah masuk ke geng itu, dan Erika tuh sendiri. Kau ngansep Dina siapa sih? Nggak tahu lah siapa, aku sendiri main Sabrina selalu kelas sebelah. Erika sendiri itu nak, karena aku ada Caka sama orang, aku udah berantem sama orang, terus Erika maju, dia membela aku, tidak terima kalau aku menangis. Itu tuh masalah apa sih? Kurang tahu, tapi kayak tiba-tiba Yuyun tuh marah sama Resa kan. Bilang kan bla 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 gitu kan. Terus Resa kayak aku nggak terima kan Resa diomong-omong kayak berantem aja aku. Terus langsung aku kayak tunjuk kau apa kau bener-bener ingat aku kado rasio kau. Terus Resa kayak lah apa aku udah suka, pokok aku marah-marah gitu kan Resa dianuin gitu. Terus akhirnya kami kayak gak suka akhirnya kami pergi ke kantin sebelah, tau kau kantin martabak, kantin Bu Ros, kantin martabak yang di luar sekolah. Iya. Nah, kantin tuh kami duduk berdua makan es oki. Kami siapa? Kita berdua. Itu Tuh kayak enggak, tuh kayak kita kayak ngomong kayak tuh aku gak suka nih nak bla bla bla, kayak ngomong gitu. Tapi lah lupa kan ngomongnya tuh aku kan, tapi ingatnya ya aku mau kayak bela Resa, kayak gak suka aku teman aku dibentak-bentak gitu. Apalagi pertanyaan dari netizen. SMP kami sama lagi. Lah selesai nih SD. Kayak SD banyak tapi kayak lupa gitu. Nah kalau ingat. Terus lanjut ke SMP kelas 7 kita sekelas lagi itu tuh kayak aku kaget sih kan. Kok bisa ya? Expect nak sih. Kau waktu itu nak datang kan? Enggak, terlambat. Aku tuh aku datang duluan nak. Tuh aku nyari aku yang pertama aku cari adalah Erika. Kayak aku jadi mana Erika. Tak ada lamunya datang berani. Tuh aku cek galau-galau nih. Apa namanya? Kelas orang nak. Tak ada nama kau. Kiro sekelas dengan aku sendiri. Aku lah nyari di kelas orang lain tak ada nama Erika. Terus kelas dengan aku tuh kayak anjir kelas lagi. Kan kayak kok bisa ajaib kan bisa kan, padahal kan itu tuh nggak akan mungkin. Atau sampai G loh kalian sampai G dan kami F sekelas. dan ingat tuh aku datang kan lambat kan, orang kan berbaris kan, terus aku tuh baris dari salah tempat gitu kan. Terus dia bilang kenapa kok situ, kau kelas dengan aku, langsung kayak sekelas dengan Resa, kayak masa ya, langsung kayak bina iya. Tapi itu adalah terakhir kami sekelas. Setelah itu kami nggak sekelas lagi. 8, 9, 10, 11, 12 beda kelas.
Tapi kami tetap bersama walaupun beda kelas. Padahal kan kayak kami bisa cari kawan yang kayak kawan sekelas yang kayak selalu bersama gitu, karena kami sekelas kan. Tapi enggak, kami tetap pergi sekolah sama, JJ sama, kayak pergi kemana-mana pun kayak sama Resa. Terus juga ada yang namanya misalnya itu. Aku masuk ke dunia itu. Itu pun pas aku masuk ke dunia sesuatu tuh, aku masih ajak Rika. Iya, tapi aku nggak bisa terpengaruh gitu, karena bapakku kuat sekali. Ngeri sih. Sampai kau baru sampai Rawang, Pak, aku tahu nggak sih? Kau main ke Rawang. Dulu tuh nggak boleh nginjak kaki ke Rawang, nggak tahu kenapa. Itu baru juga. Tapi SD pernah aku bawa Rika kabur. Kuncing di IJ4 sama bapak. Aku di tengah. Aku, Rika, Kak Zara, papa. Resa depan, bapaknya bawa motor, aku belakang bapaknya. Kak Zara belakang, anjing, Kak Zara belakang aku anjir. Terus tuh kita latihan drum band sih. Iya. Terus aku mau ganti baju ke rumah Aku ngikut. Oh ya lah, aku udah ngomong sendiri di itu anjir. Kamar aku masih di situ ya sih. Boleh dibuka nih. Dia nak keringat gitu lah. Tak dona. Atau salah kan? 10-15 menit. Lalu lewat. Asal aku pakai air lah. Basahi hidung Anda. Sampai kelas berapa ya? Kelas 8 kita beda kelas, dan itu aku udah mulai, aku kan bawa motor ke sekolah. Terus aku mulai ngajarin Erika bawa motor sampai dia bisa bawa motor, dan akhirnya kita pergi berdua terus pakai motor. Itu basket lah, itu basket. Oh ya. Kenapa bisa bawa motor kan basket. Pertama itu kita ikut ekskul basket. Sayangnya nanti. Kami ikut ekskul basket, entah kenapa. Aku tahu kenapa, karena ada kelas kami. Ada kelas kami namanya tip. Terus kami ikut basket. Padahal kami kan gak bisa basket, ongo-ongo di situ kayak itu. Kayak orang basket tuh emang kan itu kan kelas Galona. Itu tuh emang lah punya circle dari dulu gitu. Terus kami join tuh kayak kami tapi enak lah Resanya tuh memang lah dari awal join gitu. Aku baru kelas 9 aku join kan. Iya. Iya, kalau kelas 8. Oh iya, aku kelas 8 sama Firman gak sih aku. Karena aku sama Rika udah sering pergi ekskul basket, kan aku jemput dia pakai motor. Terus kayak aku capek gitu kan bawa motor terus. Jadi ajar juga Rika mau ajak motor. Sejak itu sampai sekarang Rika adalah supir aku. Untung aku ajarkannya. Nak, kalau ngajar Rika tuh kayak sehari selesai gitu. Iya nak sih. Dan kalian tak tahu kalau orang kan diajarkannya tuh kayak dia kayak ini ya, dipegang stangnya, itu tempat yang sepi ya, dipegang belakangnya, tempat yang sepi kan, 5 meter dulu berhenti belajar belok. Aku beringat aku nak nyukur alis tadi nak. Ada aku coba? Enggak sih juga. Kayak gitu. Tapi ini enggak guys, langsung turun ke jalan raya, aku lepas belajar sendiri. Dari pagi hari itu. Itu kayak orang lagi rame-ramenya. Pokoknya itu kayak belajar motor semi militer. Aku nak pernah belok bisa tuh. Kau turun kaki pelan-pelan be. Kayak aku di belakang cuma memonitor kayak gitu. Iya tapi bisa tapi kayak bisa be gitu. Buktinya bisa, emang ada kita jatuh? Ada sih, kapan gitu? Enggak ada kita jatuh nah. Ya, cuma kayak agak miring-miring. Rebah itu pun sekali. Bisa kan, tapi sekarang jadi Rosinya sekarang. Aku. Itu kan aku ceritakan kepada anak-anakku biasa. Mau pergi sekolah kan saya juga kan. Terus kayak langsung saya jemput. Terus aku yang bawa. Dan kayak tapi pas di parkiran tuh saya yang bawa. Aku belum pandai kan. Itu besoknya diajar kan. Dia tuh kayak pemalas gitu kan. Pokok budak ini harus bisa. Aku nggak bisa nih. Aku udah belok bawa motor lagi. Aku ajarkan semuanya. Tuh nak sampai apa nih? Tapi sekarang kayak setiap aku jemput dia, udah ketemu nih sama dia, aku lepas tangan. Kelas 10 ada SMP ada kita cakap. Oh, cakap circle. Kan tahu kocaknya itu tuh gara-gara apa? Gara-gara EXO. Itu terakhir gak sih? Nah bos itu
Aku EXO kan? BTS, aku EXO. Aku BTS. Aku EXO sendiri, Jing. Di circle kami yang sangat besar itu di SMP, itu sendiri EXO-L. Tetap bertahan aku dengan EXO tuh. Dia membela EXO-L segitunya sampai cakap. EXO kok harus tahu nih. Gara-gara kayak orangnya kayak nggak tahu lah ya. Masalahnya ini apa? Emang ada kami ini menghina EXO? Ata Menghina EXO? kayak nyindir gitu kan. Aku Terus sensian orang lo. Kenapa aku yang kau musuhi? Galunya kan anjing. Ya sih. Kayak what? Aku juga gitu. Galonya tuh beda dengan aku. Enggak, karena aku bilang aku cemburuan orangnya. Ya sih. Kayak Reza tuh kayak sebenarnya tuh kayak Reza tuh terlalu akrab dengan Atta pas tuh. Itu kok marah. Kayak anjir, kami kan beda kelas kan. Iya. Kayak terus kayak terima gitu kan. Terus aku kayak berantem lah, sering berantem gitu. Tapi itu tuh terakhir kami berantem guys. Yang besar tuh kami nggak ada lagi berantem tuh. Itu lumayan lama sih, kayak semester sih, 1 semester. Dan awal kami kenal Atta sama kelas 1 kelas 8. Itu kayak awal terbentuknya BX itu karena kami sama-sama fandom Blink. Terus pas pula gitu, aku tuh suka Jennie, dia suka Lisa, aku suka Jisoo, Sasa suka Rose. Jadi terbentuklah Blackpink ini. Terus kami main RP. Main RP ini pakai karakter Blackpink. Terus bikin grup namanya Blackpink X. Terus kami singkat sekarang jadi BX. Dan BX masih bertahan sampai sekarang. Jarah singkat BX nanti. Kalau tentang BX nanti kita undang orangnya langsung sini ya. Lu lagi. Terus kayak kalau SMA kayak biasa-biasa aja gitu kan. SMA juga kita nggak sekelas. Tapi kayak biasa-biasa Tapi aja. kita pergi tetap sama berdua. Kayak mau main berdua. Apa-apa berdua. Itu aja kayak kelas kita tuh seberang-seberangan. Terus aku tuh sempat pengen pindah kelas karena aku ngerasa nggak cocok di kelas itu, kelas 10 kan. Sampai aku tuh melakukan segala hal untuk pindah ke kelas dia. Nggak, kalau aku ke kelas salsa. Aku IPS. Oh iya lupa. Oh iya, Rika IPS, aku IPA. Jadi aku nggak bisa pindah ke kelas dia. Jadi dia tetap tolong pindah ke kelas salsa dengan cara orang dalam. Tapi orang dalam gagal juga. pakai abah turun tangan. Sebenarnya bisa sih, bisa kalau kami mengikuti saran dia, kayak dia tuh suruh kami mendatangi ini, tapi kami malas gitu, kayak udahlah. Rasa menerima Dengan lapang dada. Apalagi kayak kalau direncanakan tuh hilang mak. Kuliah kami tetap berbeda guys. di kuliah, pas mau kuliah tuh kita udah kayaknya susah gitu itu untuk bersama lagi kuliah, karena ini emang udah beda kota gitu. Kayak nggak mungkin lah gitu. Itu sampai kami kayak mencari tips gimana ya biar kita tuh masih temenan gitu. Ternyata sih gue berteman lagi gitu. ada mengikuti tips apapun, kayak lah hilang kontak, nggak ada chat Iya, apapun. Sampai sini main lagi. Gak akan ada yang bisa misahin gitu ha. Kan tuh nggak bisa misahin kami. Kalau ada yang mau niat mau misahin kami ya aja. Tolong saran janganlah, ngabisin energi aja. Kita Kita pun banyak. kayak mau juga pisah tapi nggak bisa gitu. Emang semesta tuh menyatukan kita. Kalau tadi ada kita bilang di JJ tadi, aku bilang lupa nih. sebenarnya kami tuh udah cerita ini di motor. Itu loh. Jadi kayak kami bilang kita bikin video yuk khusus ceritakan tentang flashback. Tapi pas sampai sini lupa. Apa kayak kami hampir mirip gitu kan. Alis kami. Oh ya, sampai keluarga Rika tuh cinta mati sama aku. Rika nggak boleh keluar, tinggal bawa aja nama gue. Itu ini Gue nggak pernah muncul, dicari-cari sama Papa Rika. Resa mau jalan jual aja nama gue. Jangan bawa tuh. Iya, bapak aku tuh sampai kayak kau namanya sama Resa Mana berantem. kisah? Resa mana? Resa nanya Resa.
Apa kabar Resa? Yo kangen nian kita sama Resa tuh nah. Ada cita-cita yang aku nian yang kawan dari SD. Orang tua gitu ya, jadi tuh kalau tentang Rika, Resa diceritakan orang tuh berkawan dari SD. Itu lah kayak Sangat membanggakan itu. Tapi nanti rencana kami kan kalau anak Resa perempuan, anakku laki-laki. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau punya anak yang punya mertua kayak kamu. Seru lagi. Nggak sih kau marah-marahkan. Enggak lah. Kami bertemanin aja dulu. Kalau misalnya orang tuh saling suka, Ya guys, why kalau not jodoh ya. gitu. Ini kayak gitu ya, ini pembahasan yang Tante Resa. nggak mau tante. Aku dipanggil anakku mama, bunda. Aku mama sih. Bunda, mama, Kayak aku tuh mama. muka aku nggak cocok nggak sih dipanggil mama. Bunda. Bunda, Nggak cocok kan? mama. Mama kan. Aku Mama tuh bunda. kayak cocok sih. Sangat nggak Mami. cocok. Mami itu cocoknya mama. Mami tuh kayak Tapi kalau anakku cowok kan aku bilang bunda ya nak. kalau bunda tuh kayak terlalu lembut gitu. Terlalu kayak baik. Anaknya kayak nurut-nurut be. Bener aku nggak bisa kayak aku tuh kayak pengen berteman dengan anakku tapi aku tetap tegas. Nanti kalau anakku cowok, anak pertamaku tuh harus cowok, anak Resa tuh harus cewek pertama. Kok nggak Nanti aku, pokoknya aku harus menjatuhkan karena kan aku gak bisa pacaran sama Resa kan, gak mungkin dong. Nah jadi kayak nanti anak Resa ini cowok nih, enggak anakku harus cowok nih. Anak Resa kalau anak Resa cowok juga berteman dia, terus Resa kan pasti mengelahirkan lagi kan. Yang itu tuh yang dipacari anak aku. Nah ya nak, untuk anakku besok mama sudah mensetujui kamu sama mama, restunya cuma satu saja. Anakku belum lahir kayak nggak mau lahir diatur Anak kamu cuma satu, mama sudah memperingatkan ya, mama cuma satu, mama restuinya. Terus mami tuh kayak pengennya tuh kamu yang terbaik. Nah mertua yang baik, itu beliau inilah. Percayalah kata mamimu ini, jangan percaya kata papimu besok ya. Siapa tuh papinya? Siapa besok, entah siapa masih di awang-awang. Nah kecuali anak kedua misalnya, anak kedua aku pasti anak kedua cowok kedua-duanya. Salah satu nih Kira anak aku cowok-cowok juga, anak aku cowok-cowok itu kok suruh gay gitu. Nggak, berantem, berteman, bersahabat. Jangan, boleh ke dugem, nggak boleh. Leh, maknya tuh kayak gitu. Apa? Ngaji. Kalau ke dugem, mama ikut. Nanti mama beli ini ya. Nah tuh kan, maknya kan refleks kayaknya kan. Tuh refleks anaknya. Iya, itu makanya aku nggak mau anak kau. Itu alasannya. Ya, itu alasan. Kau kasih nasihat ke anak kau, kamu harus sama anak mama Resa ya. Tuh aku nasihat ke anakku, kamu jangan sampai sama anak mama Rika. Itu pasti anakku kan star boy gitu kan. Weh. Ganteng. Itu anakku cantik kan. Tuh kayak, selamatkan anakku, aku perlu erat-erat. Jangan nak. aku bilang ke anakku, kau tahu anaknya Resa tuh pasti penyampai. Emaknya dulu, aku cerita ke emaknya kayak benar dulu. Aku yakin. Buah tidak jauh. Buat tidak jatuh jauh dari pohon. Anaknya tak jauh dari emaknya tuh. Samu baik nasibnya. Nah, berdasarkan pengalaman mama, aku lah langsung dari awal lahir nak, weh, dek, jangan sama anak mama Rika. Oh lahir, ya anak. Ngeri juga. Aku harus besanan sama kamu. Maksudnya lanjut. Yo. Kita bentuk keluarga itu. Anjay. Kita kan rencananya rumah kita bersampingan. Oh iya. Satu komplek itu. Iya. Dari dulu dari SD tuh, hayalan dari SD. Komplek, kayak satu komplek terus sebelahan gitu rumahnya. Terus kalau Bisa setembok gitu. ya. Kak, itu nasi aku habis. Minta nasi kawan. Ya, aku juga habis. Alhamdulillah. Kayak seru gak sih kita kayak bakar-bakar di luar. Barbecue kan. Bagian keluar. Hayalan semua orang sih kayaknya. Bang kok suami kau. Aku sama Resa nih dari SD ya. Balik lagi ke SD ya. Kayaknya lo nggak dengar kayak gitu nanti kayaknya setiap hari kau kasih asupan gitu terus. Untuk anakku yang besok untuk mau lahir, kalau anak Resa cowok, bagusnya tuh Gay.
Enggak, anak aku cowok, anak aku cewek. Apalagi sih kalau itu nggak apa-apa sih, tapi kalau anak kau yang cowok tuh aku ngeri. itu kan enak kali kan. Mikir anak lah jodoh. Kau Iya, pun ya. belum ada jodoh anjing. Umur berapa sih kita sekarang? Nggak 21 aku aja. Berjalan 21. Kau mau nikah umur berapa? Kalau aku sebenarnya target aku nikah tuh umur 23. Tapi dulu pas SD SMA gitu, nggak 23, 21 sah. Aku pengen nikah muda dulu. Dulu sekarang ada 1. Dengar loh. Nah, setelah aku melihat dunia ini nikah 21 dan 23 itu tidak cocok gitu. Karena sekarang aku mikir kalau menikah tuh pas aku tuh lah matang gitu. Aku tuh lah punya rumah sendiri, atau enggak aku lah punya mobil sendiri. Aku pikiran kalau sekarang nih aku nikah tuh aku lah punya pekerjaan yang tetap. Kedua, punya saldo rekening 10 juta kayak gaji aku gitu. Terus sama aku punya tabungan 10 juta kayak tabungan aku itu. Tabungan untuk kalau cerai jadi nggak miskin. aku punya pekerjaan yang tetap, yang gaji tuh 5 juta ke atas. Kira umur 45 baru gitu. Terus 45 aku udah nikah. Kalau aku udah dapat pasangan tepat, kasih aja. Dan aku kayak Semuanya bisa untuk dari diri aku gitu, aku udah, pokoknya intinya tuh aku tuh udah punya pekerjaan untuk pacar nikah tuh, aku udah punya penghasilan sendiri ya, gitu. itu harus sih. Terus sama aku punya suami yang sesuai dengan tipe aku. Lagi sekarang kan sedang marak-maraknya berita kekerasan terhadap istri, dilempar, dicekik, ditinju. Ada juga yang suami yang ninggalin istri. Kayak banyak banget kan berita itu, jadi kita harus menilai yang benar-benar, karena itu seumur hidup itu harus mikir, jangan kayak kapan nikah mau cepat. Lo pikir gimana dampaknya. Kita terlalu muda untuk membicarakan itu. Kita tuh masih harus have fun, kita tuh masih muda bro, kita harus nikmati dunia yang sangat-sangat seru ini, ya kan? Kalau kita udah punya suami mana bisa kita Sekali seumur hidup pergi ke tempat dugem. kita sudah kemarin Tempat dugemnya. oh klubnya. Di umur berapa besok, pokoknya aku pun udah pernah coba gitu. Jadi sekarang kan tuh nggak usah terkekang-kekang sama cinta-cinta gila itu, karena kan tuh kalau ngerasain besok pas nikah. Jadi sekarang bebas aja bro, lo mau terkekang di usia muda gitu. Aku nengok itu kadang orang tuh baru sadar sekarang. Terus ngomong apa sih kok sampai sini? Dan kita itu pun udah melewati batas. Kak, bagi tips dong biar enggang. Masalah tidak langgeng. Nggak usah langgang berteman. Nggak tahu ya, ngalir sendiri ya. Maksudnya kayak muak gitu berteman sebenarnya. Deh, kawan Risa. Jangan kan gitu, kayak orang lain pasti muak nengok gitu kak. Jalan Supen tuh kayaknya seminggunya muak orang. Kayak orang pasti kayak, kalian pasti capek kan nengok kayak vlognya isinya aku sama Rika terus. Karena emang ya kayak mana lu, cuma itu yang untuk kawan Risa yang lain, kawan-kawan Risa yang lain jangan iri sama aku ya, karena memang aku yang bisa mewarnai vlog kalian. Kan ya, nih jujur ya guys, kayak aku tuh pengennya nge-vlog sama semua teman-teman aku, kayak aku pengen punya memori gitu sama teman-teman aku rame-rame gitu kan. Tapi kayak aku tuh capek kalau harus nge-vlog sendiri, harus ngomong sendiri, harus megang kamera sendiri. Mentah sama Rika tuh itu orangnya megang kamera terus kan, ngomong terus, bacot terus. Jadi kayak aku tinggal diam-diam nge-vlog juga sendiri. Jadi kayak aku terbantu gitu kalau aku sendiri-sendiri. Terus kayak misalnya orang rame-rame pengen tuh aku cuma nge-vlog sini, ngomong sendiri, kayak orang gilo ya tuh ya. Itu menghabiskan energi aku. Itu alasannya guys, buat alasannya kalian yang ada Risa mengeluarin HP-nya. Terus ya, jadi harus inisiatif sendiri lah. Lagian kayak jarang juga yang ada yang seru gitu. Kayak gak enak kalau kita asik sendiri kan. Nanti kita dibilang apa dikit-dikit video. Hey, bukan video dikit-dikit video, kami YouTuber. Tapi YouTubers kan gak tahu.
di sungai penuh ini kami ngeluarin kamera terus dilihat-lihat sama orang udah tahu kami YouTubers. Kami tuh mau mengalahkan Hatta Halilintar. Kok panas ya, Sa? Ayo kita tuh ribut, atmosfernya tuh langsung memanas. Betul gitu ya. Itu kameraku. Kak, menanyu juga lagi. Ngantuk gua. nanti lah mati kamera ini banyak enak gitu bilang. Terus cerita itu kau tidur aku tidur sampai sah gitu ini sah. Sampai Rima tuh bilang kami lesbi. Dari dulu sih orang bilang. Udah nggak ada kami lesbi. Udah kan emang lesbi. Sampai kayak orang cowok pun cemburu nengok kami berdua. Kau tuh anjing cemburu sama aku, anjing. Dia kan carut. Mata aku nih dia tuh tidak sipit dan dia tidak besar. Kalau mata Resa tuh pasti sipit kan. Tapi aku sering dibilang sipit. Aku kan sipit. Nular ya. Kawan Resa 14 tahun menua. Ya anjay, setengah hidup aku anjir. 14 tahun. Mana udah setengah tuh. Seperempat. Seperempat palu. Seperlapan. Ya tahu aku apa sih. Umur aku beda 20 tahun sekarang. Kita 14 tahun. 6 tahun tuh. Kok masih 6 tahun lah. Teman anjir. 6 tahun tuh karena kita SD, kita TK berbeda. Ya, kami tuh apa namanya? Memiliki nasib yang sama. Kami tuh sama-sama lahir di bulan Februari. Sama-sama anak kedua. Sama-sama punya kakak cewek. Jadi nasib kami sama. Curhatan dia tuh sama kayak curhatan aku. Yang kami keluhkan tuh sama. Terus kayak aku sakit, nanti aku tanya Risa. Dari sana dokter. Kalian tahu nggak, Rika tuh dulu di SD tuh bodoh. Kayak kalau aku nggak hadir tuh paniknya karena ada contekan. Apalagi dulu kan aku SD sering pergi ke Solo kan, ke tempat ibu sama ayah. Sampai ibu tuh belajar lah membaca. Ibu emak Resa depan pintu sekolah anjingnya. Tante Resa mana? Resa nggak sekolah. Resa kemana? Resa ke Solo katanya. Lagi. Kalau dengar kata Solo tuh trauma aja. Seminggu aja. Satu sekali sebulan tuh. Seminggu sekali sebulan tuh pasti dia nih ke Solo. Nggak sekolah karena ke Solo, tapi tau kan apa? Langganan sakit. Aku itu udah sakit-sakitnya nak. Kayak sakit-sakit dikit aja tapi pengen sakit. Pengen sakit nggak sekolah. Nggak apa-apa. Tapi aku dituntut untuk sekolah terus sama aku kan. Kayak sampai nangis aku kan. Nyapu bacuin. Anjir. Pulang lah babi nih, besok sekolah lagi sampai aku bilang kan, kok sekolah beda terus, tak usah nak libur aku pening sini. Sampai semenjak tuh sekolah terus dia, nggak pernah dia pergi ke Solo lagi. Demi Erika bisa membaca. Tapi aku pintar SD lah. SMP tuh kayak langsung bodoh lagi. SMP tuh bakal karena berkawan sama aku kan lagi kok bodoh. SMP tuh Resa jadi anak pang. Salah pergaulan. Panglima perang. Suara cerita itu nggak kalian tuh guys. Aku tidak pernah merasakan pengalaman buruk itu. Aku bahagia. Aku menyesal. Risa adalah anak pang. No, pang lah, sesampai pang itu. Aku benar itu pernah cakap gara-gara kau bilang aku bodoh. Kami kan biasa kayak carut-carut gitu terus nak kayak pantai anjing tuh kali itu manggil aku kayak kau nih bodoh tuh kau suruh singgung. Soalnya sebelumnya kita belum pernah kak bilang kayak itu kayak pertama kali tuh kayak santai lah kau apa kau pakai bodoh pakai itu tuh kayak kasaran di telinga aku. Sekarang bodoh sekarang apa kau bodoh. Kau bodoh juga. Bodoh kayak kau nih bodoh. Iyo bodoh. Bukan terakhir kan pacaran. Terakhir kami berantem tuh SMP. Ya. Oh enggak, pas kau enggak dong ngucap aku ulang tahun. Berantem sih. Menurut aku itu kayak aku kesalnya sama guys. Kalian bayangkan enggak dong ngucapin aku ulang tahun.
Nyo orang yang aku tunggu ngucapin ulang tahun di 00.00, udah ngucapin kayak seharian aku tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai sekarang. Kayak aku nangis di hari itu, kayak detik-detik ulang tahun aku mau habis, kayak apa ada yang kurang rasa di ulang tahun aku. Itu aku nangis malam tuh. Bentarnya aku tahu. Bahagia di Padang pas tuh. Aku tuh tipe yang nggak suka ngucapin gitu. Aku tahu. Balik lagi nih pembicaraan malam tadi. Udah. Aku tahu. Nah, sampai sini emosi aku. Kayak cakap-cakap kecil-kecil gitu aja sih. Kayak cakap besar-besar Temu balik lagi. tak bisa, kenapa tuh? Allah, kenapa Allah? Bisa boleh kayak tuh. Bersyukur. Alhamdulillah. Itu aku malah bisa. Kalau ketemu pun kayak langsung be aku marahin. Kau dong ucap aku ulang tahun. Mana be kau? Ya langsung be to the point aku marahkan kayak gitu. Ada kayak mendam-mendam. Tentang kamu mendam apa yang harus aku pendam? Perasaannya yang aku jago. Hah? Langsung aku bilang. Pendek guys. Jawab aku kiri ya. Cantik-cantik beko kan? Buaya. Kalau aku cowok tuh mati kalau omongan aku tuh. Kok cantik aja, mana beli mana apapun ya. Tuh kalau aku cowok tuh pasti nggak bisa be kan. Ya kalau cowok pun nggak mau. Sudah nih. Enggak lah. Sebutkan harapan kamu untuk kedepannya apa? Semoga pertemanan kita, sahabatan kita langgeng sampai waktu yang memisahkan. Maut memisahkan. Ya, Untuk setahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin kita sempat akan asing atau kayak mana sih, tapi kalau kita udah direstuin sama semesta anjay, kita pasti akan kembali lagi. Kayak kuliah ini aku aja nggak expect akan kalau kita balik lagi lagi sama beliau berantem ini. nonton video ini Ya, kita sejauh ini ya. Nonton video ini, renungi tuh kau hidup ini nah. Ini nih aku. Situ bilang aku ngomong. Jadi gitulah guys, udah kepo lagi. Kalau ada pertanyaan yang lain, kita jawabnya di next podcast. Kalian komen di bawah kita harus undang siapa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah guys. See you.